Perkenalkan, kami dari kelompok kelas B yang beranggotakan 9 orang, yaitu saya Tesalonika Rogi, Christine Desriani Susmita Jodleli, Mikael Juventin Roring, Kevin Farilnau, Christian Pade, Anissa Abdullah, Cecilia Teresia Tangkal, Lisklano Makatika, dan Christina Tatami. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir kami pada mata kuliah pengetahuan kepasifikan. Dan pada saat ini kami memilih negara Papua Nugini untuk pembahasan kami dengan judul Papua Nugini sebagai negara lingkar Pasifik. Papua Nugini atau Papua Guinea Baru adalah sebuah negara yang terletak di bagian timur Pulau Papua dan berbatasan darat langsung dengan Provinsi Papua, Indonesia di sebelah barat, benua Australia di sebelah selatan, dan negara-negara Oseania berbatasan di sebelah selatan, timur, dan utara. Luas Papua Nugini yaitu 462.840 km². Kemerdekaan menjadi pemerintahan sendiri pada tanggal 1 Desember 1973 dan merdeka pada tanggal 16 September 1975. Semboyan Papua Nugini yaitu Unity in Diversity yang artinya persatuan dalam keragaman. Lagu kebangsaan mereka yaitu O Rise, All You Sons yang berarti O bangunlah semua kalian putra. Ibu kota negara Papua Nugini yaitu Port Moresby. Bahasa resmi mereka yaitu bahasa Inggris, Tokpesin, dan Hirimoto. Bentuk negara mereka demokrasi parlementer. Pemerintahan mereka monarki dan mata uang mereka kina. Papua Nugini adalah salah satu negara yang memiliki keragaman yang tinggi dengan lebih dari 850 bahasa lokal asli dan sekurang-kurangnya sama banyaknya dengan komunitas-komunitas kecil yang dimiliki dengan populasi yang tidak lebih dari 6 juta jiwa. Papua Nugini juga salah satu negara yang paling luas wilayah perkampungannya dengan hanya 18% penduduknya menetap di pusat-pusat perkotaan. Negara ini adalah salah satu negara yang paling sedikit dijelajahi secara budaya maupun geografis, dan banyak jenis tumbuhan dan binatang yang belum ditemukan diduga ada di pedalaman Papua Nugini. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai sejarah, geografis, budaya, pendidikan, agama, politik, dan ekonomi. Manusia yang menetap di Papua Nugini diduga dimulai sejak 50.000 tahun yang lalu. Penduduk kuno ini mungkin berasal dari Asia Tenggara, sementara mereka yang berasal dari Afrika telah hadir 50.000 hingga 70.000 tahun yang lalu. Pulau Papua adalah salah satu benua pertama setelah Afrika dan Eurasia yang dihuni oleh manusia modern, dengan migrasi pertama pada waktu kurang lebih sama dengan yang di Australia. Pertanian dikembangkan secara mandiri di dataran tinggi Pulau Papua sekitar 7.000 sebelum Masehi, membuatnya menjadi salah satu dari sedikit daerah domestikasi tanaman asli di dunia. Migrasi utama penutur bangsa Austronesia datang ke daerah pantai sekitar 2.500 tahun yang lalu, dan ini berkorelasi dengan pengenalan tembikar, babi, dan teknik-teknik memancing tertentu. Baru-baru ini, sekitar 300 tahun yang lalu, ubi jalar masuk ke Pulau Papua yang telah diperkenalkan ke Maluku dari Amerika Selatan oleh kekuasaan kolonial dominan lokal, Portugal. Panen ubi jalar yang meningkat telah mentransformasi pertanian tradisional secara radikal. Ubi jalar menggantikan sebagian besar bahan pokok sebelumnya, talas, dan memberikan peningkatan yang signifikan pada populasi di daerah dataran tinggi. Orang Barat hanya sedikit mengetahui pulau ini hingga abad ke-19, meskipun para saudara dari Asia Tenggara telah mengunjungi Pulau Papua sejak 5.000 tahun yang lalu untuk mengoleksi bulu dan rambut cetawasi
dan para penjelajah kebangsaan Spanyol dan Portugis telah menemukannya pada abad ke-16, yaitu pada tahun 1526 dan 1527 oleh George de Menezes. Nama negara ini yang memberikan kesan ganda dihasilkan dari sejarah administratifnya yang kompleks sebelum kemerdekaannya. Kata Papua diturunkan dari Papua, kata dari bahasa Melayu yang menggambarkan rambut orang Melanesia yang keriting, dan New Guinea adalah nama yang digulirkan oleh penjelajah dari entrepreneur Spanyol Diego Ortiz de Retes yang pada tahun 1545 mencatat kemiripan orang-orang Papua dibandingkan dengan orang-orang yang pernah dilihatnya di sepanjang pesisir Guinea, Afrika. Paruh utara negara ini dikuasai Jerman pada tahun 1884 sebagai New Guinea Jerman. Selama Perang Dunia Pertama, wilayah itu diduduki Australia yang telah memulai pemerintahan New Guinea Britania, yaitu bagian selatan, dengan mengembalikan nama semuanya menjadi Papua pada tahun 1904. Setelah Perang Dunia Pertama, Australia diberi mandat untuk memerintah bekas New Guinea Jerman oleh Liga Bangsa-Bangsa. Sebaliknya, Papua dianggap sebagai wilayah eksternal persemakmuran Australia, meskipun secara hukum masih milik Britania. Sebuah isu yang penting bagi sistem hukum itu, yaitu pasca kemerdekaan 1975, perbedaan dalam situs hukum memberikan arti bahwa Papua dan New Guinea memiliki pemerintahan yang sepenuhnya terpisah, yaitu kedua-duanya dikendalikan oleh Australia. Kampanye New Guinea pada 1942 sampai 1945 adalah salah satu kampanye militer besar pada Perang Dunia Kedua. Hampir 216.000 tentara darat, laut, udara Jepang, Australia, dan Amerika tewas selama kampanye New Guinea. Dua teritori dipadukan menjadi teritori Papua dan New Guinea. Setelah Perang Dunia Kedua, yang kemudian disederhanakan di Papua New Guinea. Administrasi Papua menjadi terbuka bagi penglihatan perserikatan bangsa-bangsa, tetapi kelembagaan tertentu terus saja berlaku hanya di satu dari dua wilayah. Masalah cukup rumit kini berlangsung, yakni penyesuaian bekas perbatasan antara provinsi yang saling berbatasan langsung, sehubungan dengan akses jalan dan kelompok bahasa, sehingga undang-undang tersebut berlaku hanya pada satu sisi dari suatu batas yang tidak lagi ada. Kemerdekaan tanpa peperangan dari Australia, kekuatan metropolitan de facto muncul pada 16 September 1975 dan tetap berkaitan dekat. Australia masih menjadi penyumbang bantuan terbesar bagi Papua New Guinea. Sebuah pemberontakan separatis pada 1975 sampai 1976 di Pulau Bougainville mengakibatkan perubahan rancangan konstitusi Papua New Guinea hanya dalam 11 jam dan memungkinkan Bougainville dan 18 distrik lain prakemerdekaan Papua New Guinea mendapatkan status semi-federal sebagai provinsi. Pemberontakan terulang dan merenggut 20.000 jiwa dari tahun 1988 sampai hal itu diselesaikan pada tahun 1997. Setelah pemberontakan Bougainville, otonom memiliki Joseph Kabui menjadi presiden, tetapi ia digantikan oleh wakilnya John Tabinaman. Tabinaman tetap pemimpin sampai pemilihan umum berikutnya pada bulan Desember 2008 dengan James Tanis muncul sebagai pemenang. Kerusuhan anti-Cina yang melibatkan puluhan ribu orang pecah pada Mei 2009. Papua New Guinea merupakan salah satu negara paling heterogen di dunia. Ada ratusan kelompok etnis pribumi di Papua New Guinea, sebagian besar di antaranya dikenal sebagai orang Papua. Nenek moyangnya tiba di Pulau Papua puluhan ribu tahun yang lalu. Banyak suku-suku di Papua pedalaman yang terpencil masih jarang berhubungan dengan dunia luar.
Yang lainnya termasuk sebagai bangsa Austronesia. Nenek moyang mereka telah tiba di kawasan itu kurang dari 4.000 tahun yang lalu. Ada juga beberapa orang dari bagian lain dunia yang kini menetap di Papua Nugini, termasuk Cina, Eropa, Australia, Filipina, Polinesia, dan Mikronesia. Pada ambang kemerdekaan Papua pada tahun 1975, ada 40.000 ekspatriat terutama Australia dan Cina di Papua Nugini. Papua Nugini memiliki bahasa yang lebih banyak daripada negara lain dengan lebih dari 820 bahasa pribumi, mewakili 12% dari total bahasa di dunia. Bahasa pribumi digolongkan menjadi dua kelompok besar, yaitu bahasa Austronesia dan non-Austronesia atau bahasa Papua. Terdapat 3 bahasa resmi di Papua Nugini. Bahasa Inggris adalah bahasa resmi yang merupakan bahasa pemerintahan dan sistem pendidikan, tetapi tidak banyak digunakan. Lingua franca utama dari negara ini adalah bahasa Tokpotsin, umumnya dikenal dalam bahasa Inggris sebagai New Guinea Pidgin atau Melanesian Pidgin, yang memicu banyak perdebatan di parlemen, banyak informasi kampanye dan iklan yang disajikan, dan sampai baru-baru ini surat kabar nasional Wantok diterbitkan. Satu-satunya region di mana bahasa Tokpotsin tidak umum digunakan adalah bagian selatan region Papua, di mana orang sering menggunakan bahasa resmi ketiga, Hirimotu. Meskipun terletak di region Papua, Port Moresby memiliki populasi yang sangat beragam yang menggunakan Tokpotsin sebagai bahasa utama dan bahasa Inggris untuk proporsi yang lebih sedikit. Dengan mutu diucapkan sebagai bahasa asli di desa-desa terpencil dengan rata-rata hanya 7.000 bahasa per penutur. Papua Nugini memiliki kedapatan bahasa yang lebih besar daripada bangsa lain di bumi, kecuali Vanuatu. Geografi Papua Nugini seluas 462.840 km persegi, Papua Nugini adalah negara terluas ke-54 di dunia. Papua Nugini sebagian besar bergunung-gunung. Puncak tertingginya adalah Gunung Wilhelm setinggi 4.509 meter, 14.793 kaki, dan sebagian besarnya ditutupi hujan-hujan tropis, seperti halnya juga wilayah lahan basah yang sangat luas di sekitaran Sungai Sepik dan Flay. Papua Nugini dikelilingi oleh terumbu karang yang turut memeliharanya. Negara ini terletak di cincin api Pasifik, pada titik tumbukan beberapa lempeng tektonik. Terdapat sejumlah gunung berapi yang aktif, dan ledakan gunung itu sangatlah sering. Gempa bumi cukup lazim terjadi, kadang-kadang disertai tsunami. Papua Nugini adalah salah satu dari sedikit kawasan yang dekat dengan Khatulistiwa yang mengalami hujan salju, yang ada di titik-titik tertinggi di daratan utamanya. Perbatasan antara Papua Nugini dan Indonesia dikonfirmasi dengan perjanjian bersama Australia sebelum kemerdekaan pada tahun 1974. Perbatasan maritim dengan Australia dikonfirmasi dengan perjanjian pada tahun 1978. Ekologi Papua Nugini adalah bagian dari zona ekologi Australasia yang juga meliputi Australia, Selandia Baru, Timur Indonesia, dan beberapa kelompok kepulauan di Pasifik, termasuk Kepulauan Solomon dan Vanuatu. Budaya Papua Nugini. Penduduk di Papua Nugini merupakan salah satu yang heterogen di dunia. Pertumbuhan penduduk per tahun menurut data sejak tahun 2005 sampai 2010 sebesar 2%. Keberagaman bahasa juga ditemukan di sana. Penduduk asing terdiri dari 1% populasi. Setengah dari mereka adalah Australia, China, United Kingdom, New Zealand, Filipina, India, dan USA. Mereka semua adalah misionaris. Sejak kemerdekaan, sekitar 900 penduduk asing telah menjadi penduduk naturalisasi. Dalam hal pendidikan, jumlah melek huruf di Papua Nugini terbilang cukup besar. Diperkirakan sekitar 49,3%. Papua Nugini memiliki beberapa ribu komunitas yang terpisah, yang berbeda bahasa, adat, dan tradisinya masing-masing. Kemajemukan ini terkadang menjadi sumber konflik di sana. Meskipun kebudayaannya bervariasi secara lebar, struktur sosial Papua Nugini pada umumnya adalah: yang pertama, pertalian keluarga yang sangat kuat dan mengikat. Yang kedua, hubungan yang sederajat berdasarkan status yang diperoleh sendiri. Yang ketiga,
cinta yang begitu kuat terhadap tanahnya. Komunitas tradisional tidak melakukan transfer permanen atas kepemilikan tanah ketika dijual. Yang keempat, tanah dan barang kepemilikan lainnya di beberapa budaya bisa diwariskan kepada perempuan. Tapi pada umumnya, perempuan diperlakukan rendah. Kekerasan gender menjadi endemik. Yang keempat, pola dan frekuensi aktivitas seksual, khususnya di area pedesaan, berkontribusi terhadap cepatnya penyebaran HIV saat ini. Kemudian yang terakhir, kebanyakan penduduk masih sangat taat dengan pola kehidupan tradisional mereka yang berakar kuat dalam kehidupan di pedesaan. Universitas Pertanian Fudal di Provinsi Britania Baru Timur, dan Universitas Advent Pasifik dijalankan oleh Gereja Masai Advent ke-7 di distrik Ibu Kota Nasional. Politik Papua Nugini. Papua Nugini adalah anggota negara-negara persemakmuran dan Ratu Elizabeth II adalah kepala negaranya. Sudah diharapkan oleh konvensi konstitusional yang menyiapkan rancangan konstitusi dan oleh Australia bahwa Papua Nugini akan memilih untuk tidak mempertahankan hubungan dengan monarki Inggris. Bagaimanapun, para pendirinya menganggap bahwa kaum terhormat kerajaan menganggap bahwa negara yang baru merdeka tidak akan mampu berbicara dengan murni melalui sistem kerajaan pribumi, sehingga sistem monarki Inggris dipertahankan. Sang ratu diwakili oleh Gubernur Jenderal Papua Nugini saat ini, Mikhail Ogiyo. Papua Nugini dan Kepulauan Solomon adalah dua entitas negara yang tidak biasa di antara negara-negara persemakmuran, yakni bahwa Gubernur Jenderal secara efektif dipilih oleh badan legislatif bukan oleh cabang eksekutif, seperti di beberapa negara demokrasi parlementer. Kekuasaan eksekutif sebenarnya terletak pada Perdana Menteri yang mengepalai kabinet. Perdana Menteri saat ini ialah Peter O'Neill. Parlementer yang tunggal memiliki 109 kursi, 20 diantaranya ditempati oleh para gubernur dari 19 provinsi dan distrik ibu kota nasional. Calon anggota parlemen dipilih pada saat Perdana Menteri menyerukan pemilihan umum nasional, selambat-lambatnya 5 tahun setelah pemilu nasional sebelumnya. Pada awal-awal kemerdekaan, ketidakstabilan sistem partai menyebabkan sering terjadinya mosi tidak percaya di parlemen yang berakibat pada jatuhnya pemerintah masa itu, dan pemilu nasional perlu diadakan lagi, sesuai dengan konvensi demokrasi parlementer. Dalam beberapa tahun terakhir, berturut-turut pemerintah telah mengeluarkan undang-undang demi mencegah suara seperti itu lebih cepat dari 18 bulan setelah pemilihan umum nasional. Ini mengakibatkan stabilitas yang lebih besar, meskipun mungkin dengan mengurangi akuntabilitas dari cabang eksekutif pemerintahan. Pemilihan di Papua Nugini menarik banyak calon. Setelah kemerdekaan pada tahun 1975, anggota dipilih dengan plurality vote system, dengan para pemenang seringkali meraih kurang dari 15% suara. Reformasi elektoral pada tahun 2001 memperkenalkan limited preferential vote, sebuah versi dari instant runoff voting. Pemilihan umum pada tahun 2007 adalah yang pertama dilakukan dengan menggunakan sistem itu. Ekonomi Papua Nugini. Ekonomi Papua Nugini adalah salah satu yang termiskin di dunia dengan produk domestik bruto per kapita
yang serupa dengan negara-negara Afrika seperti Senegal. Meskipun begitu, negeri ini sebenarnya kaya akan sumber daya alam, tetapi eksploitasinya terhambat oleh medan yang sulit dan biaya pembangunan infrastruktur yang tinggi. Bantuan dana dari Australia dan Bank Dunia telah membantu menyokong ekonomi Papua Nugini. Pertahanan. Hanya kira-kira 3% tanah Papua Nugini dimiliki oleh perseorangan. Itu pun merupakan pinjaman dari negara untuk masa pakai 99 tahun. Selebihnya adalah milik negara. Papua Nugini kaya akan sumber daya alam, tetapi eksploitasinya terkendala dan rupa minyak buminya yang rumit, tingginya biaya pembangunan infrastruktur, persoalan perundang-undangan yang serius, dan sistem status pertahanan yang membuat upaya pengenalan pemilik tanah untuk tujuan negosiasi. Perjanjian terhadapnya tetap saja menyisakan masalah. Pertanian memberikan penghidupan yang penting bagi 85% penduduk. Cadangan mineral meliputi minyak bumi, tembaga, dan emas menyumbangkan 72% perolehan ekspor. Negara ini juga memiliki industri kopi yang cukup bernilai. Kepentingan yang mendesak karena masalah pembangunan ekonomi mempertimbangkan keanggotaan kelompok pemilik tanah ulayat dan para pewarisnya. Sengketa antar perusahaan pertambangan dan kehutanan dengan kelompok pemilik tanah seringkali terpicu pada hal-hal apakah perusahaan-perusahaan itu memasuki hubungan ikatan kontrak atau penggunaan tanah dengan pemilik sejatinya. Transportasi di Papua Nugini sangat dibatasi oleh kontur yang bergunung-gunung, tidak terhubung dengan kota-kota besar lainnya, melalui jalan darat, dan banyak kampung yang berjauhan hanya dapat dicapai melalui pesawat perintis atau bahkan jalan kaki. Hasilnya pejalan lewat udara adalah modus transportasi yang paling penting. Papua Nugini punya 578 lapangan terbang perintis. Sebagian besarnya tidak dilapisi pengeras. Sekian dari kelompok kami, Papua Nugini sebagai lingkar Pasifik. Terima kasih.